Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Ardiansyah dari kelas R2. Yang NIM saya 312171189. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serangaya Raya tahun 2021. Saya di sini ingin mencoba mempresentasikan hasil skripsi atau proskrip saya ya untuk UTS teknik penulisan karya ilmiah, yaitu yang berjudul pengaruh penempatan dan beban kerja terhadap kinerja pegawai RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Di sini ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas sumber daya manusia membutuhkan perencanaan dan pemahaman tentang apa yang akan dihasilkan dan apa yang tidak. Sumber daya manusia yang saat ini dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang optimum terhadap tujuan organisasi, karena keberhasilan tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya, terutama pada pegawainya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh suatu susunan organisasi yang lengkap, akan tetapi yang lebih penting adalah pegawai yang menduduki susunan organisasi tersebut sebagai mitra kerja antara pegawai sesuai posisinya masing-masing. Masih di latar belakang lanjutannya, dalam menempatkan seseorang pada suatu organisasi atau bidang tugas tertentu, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena ketepatan atau ketidaktepatan penempatan seseorang dalam suatu bidang tugas atau jabatan tertentu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Di sini ada data dukung. Saya udah sebar kuesioner 30 ya di sini, dan hasilnya ini. Dan memakai rumus Zygmunt. Dari gambar di atas, yaitu dapat disimpulkan dalam menempatkan seseorang pada suatu organisasi atau bidang tugas tertentu, hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena ketepatan atau ketidaktepatan penempatan seseorang dalam suatu bidang tugas atau jabatan tertentu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu ada identifikasi masalah. Ada 3 ya di sini. Yang pertama adalah penempatan kerja pegawai terlihat masih kurang efektif ya di sini. Lalu yang kedua, tekanan pekerjaan yang semakin hari itu semakin meningkat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pegawai kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu ada alasan penelitian ya. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan dan beban kerja terhadap kinerja pegawai RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Ada hipotesis di sini. Sebelum penelitian dilaksanakan, harus terlebih dahulu dirumuskan hipotesis dasar terlebih dahulu, guna melandasi bahwa penelitian ini memiliki keeratan hubungan di antara variabel-variabelnya.
Menurut Sekaran, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebihnya variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hubungan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang dapat ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Maka, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis 1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penempatan kerja terhadap kinerja pegawai RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu ada hipotesis 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap kinerja pegawai pada RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu yang hipotesis 3, terdapat pengaruh positif dan signifikan penempatan kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai pada RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu ada landasan teori, penempatan pegawai, beban kerja, dan kinerja. Landasan teori pertama yaitu penempatan pegawai. Menurut Hasibuan dalam Yuniarsih dan Suwarno tahun 2013 mengemukakan penempatan pegawai merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon pegawai yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Lalu ada landasan teori beban kerja. Menurut Menpan Dini Ramadhania tahun 2010, pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada landasan teori kinerja. Menurut Mangkunegara di tahun 2016, istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya memakai jenis penelitian kuantitatif. Lalu ada populasi. Di sini saya memakai populasi di subpenunjang saja ya. Jumlahnya ya, ada 272 pegawai subpenunjang di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Lalu sampelnya ada 73 sampel pegawai dalam subpenunjang di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Sampel tersebut sudah dikalkulasi melalui teknik sampling metode Slovin. Lalu ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen, yaitu yang kinerja. Lalu yang kedua variabel independen, yaitu penempatan dan beban kerja. Dan pengumpulan data ya. Di sini saya pengumpulan datanya hanya memakai kuesioner saja ya. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Dan yang kedua uji deskriptif. Yang ketiga uji regresi linear berganda. Dan yang terakhir adalah uji asumsi klasik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.